Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Restuning Basit yang berasal dari Universitas Negeri Malang dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Dayat, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Kami berdua akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang telah kita pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah akuntansi koperasi. Langsung aja. Oke, di sini kita akan membahas materi mengenai akuntansi koperasi. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu mengapa sih memilih akuntansi koperasi untuk dipelajari. Sebenarnya karena koperasi itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan PT atau badan usaha yang lain. Nah, selain itu, bahwa setiap perusahaan itu perlu mengadakan kegiatan laporan keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja dari perusahaan tersebut. Begitu halnya juga dengan koperasi serba usaha yang perlu melakukan kegiatan tersebut dalam menilai tingkat kesehatan atau kemajuan dari koperasi tersebut. Kemudian laporan keuangan koperasi itu lebih ditujukan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha. Nah, pengurus itu bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Kemudian, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Baik, materi pertama kita akan membahas mengenai jati diri koperasi yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam materi jati diri koperasi ini terbagi lagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu ada definisi koperasi itu sendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip apa aja sih yang dipakai oleh koperasi, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung di dalam koperasi. Oke, langsung aja kepada definisi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Kemudian, perkoperasian. Nah, perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Kemudian ada lagi macam-macam koperasi, yaitu koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Sementara untuk koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi. Kemudian ada yang namanya gerakan koperasi, yaitu keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, ada kemandirian. Nah, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan beberapa prinsip koperasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan perkoperasian, dan yang kedua ada kerjasama antar koperasi. Poin selanjutnya ada nilai-nilai koperasi. Nah, nilai-nilai koperasi ini terbagi atas dua, ada nilai dasar dan nilai etis. Apa aja nilai dasar? Yaitu diantaranya ada kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan setia kawan. Sementara untuk nilai etis sendiri, yaitu ada jujur, terbuka, disiplin, peduli, dan adil. Nah, adapun ulasan tentang sektor keuangan, yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan
dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama itu diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ataupun hibah. Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Nah, adapun fungsi koperasi simpan pinjam, yang pertama yaitu menghimpun dana anggota, yang kedua penyaluran dana atau pemberian kredit ke anggota, yang ketiga memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi, 4 mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasi. Sektor real atau koperasi perdagangan. Sektor real atau disebut juga sektor real sektor adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, di mana dalam hal ini koperasi perdagangan itu koperasi yang bersentuhan langsung atau kegiatannya produksi maupun penyuplaian produknya, proses perdagangannya itu bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, adapun contoh sektor real antara lain usaha dagang pakaian, warung makan, jasa cuci mobil, dan banyak lagi. Semua usaha yang bergerak pada bidang yang tampak fisiknya termasuk sebagai physical investment atau investor sektor real, dalam hal ini koperasi. Baik, adapun pesan dan kesan saya pada saat mengikuti mata kuliah akuntansi koperasi di Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), yang pada mata kuliah tersebut dibawakan oleh dosen atau Ibu Endang Wahyuningsih. Dalam hal ini program pertukaran mahasiswa PT Mitra. Adapun kesan saya pada saat belajar akuntansi koperasi ini, yang pertama tentunya saya sangat senang dan antusias, di mana akuntansi koperasi tersebut merupakan mata kuliah yang dasar bagi saya, atau mata kuliah yang baru saya pelajari pada mata kuliah ini pada semester saya. Saya sangat antusias di mana yang kita pelajari itu mengenai keuangan, laporan keuangan dan sebagainya, yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita dalam mengelola keuangan dan berwirausaha begitu. Di mana dosen pengampun selaku mata kuliah ini yaitu Ibu Endang sangat sahabat dalam menghadapi kami, serta saya bisa bertemu dengan teman-teman dari beberapa universitas yang ada di Indonesia dan mempelajari mata kuliah ini bersama-sama. Adapun pesan saya, semoga kedepannya pemerintah tetap melanjutkan kegiatan pertukaran mahasiswa tersebut atau program pertukaran mahasiswa ini, dan untuk akuntansi koperasi semoga semakin jaya, koperasi Indonesia semoga semakin maju. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rifki Hidayat dan Ajeng Ristuning. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.